Anies singgung konflik dalam pemilihan pemimpin, lupa Pilgub DKI. Anies Baswedan memberikan kata sambutan dalam konferensi wilayah 20 Nahdlatul Ulama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta di Hotel Sultan dan Residen Jakarta Pusat Jumat kemarin. Entah ada angin apa, Anies menyinggung pemilihan kepemimpinan di Indonesia yang seringkali mengundang konflik di tengah masyarakat. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan ketika ada sebuah proses penentuan kepemimpinan, ujungnya bukan soliditas, tapi ujungnya malah polarisasi, friksi, konflik, kata Anies. Dia berharap pemilihan kepemimpinan di Indonesia bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Meskipun banyak calon yang diajukan, akan tetapi saat diputuskan terpilih, semua calon yang menjadi lawan kembali menjadi kawan. Kata sambutan seperti ini saya yakin pasti akan mengundang reaksi dan komentar sinis. Ferdinand Hutahian menyindir Anies. Nis, makanya Anda dan seluruh kaum pendukungmu ajak mengikuti tradisi NU yang baik. Jangan bikin kebenaran versi sendiri lantas menghujat yang lain. Polarisasi politik ini terjadi karena politik identitas yang membesar saat kau ikuti Pilgub Jakarta. Makanya nasihati dirimu lebih dulu Nis, katanya melalui Twitter. Saya sendiri bingung kenapa Anies bisa membahas masalah ini. Apakah dia sudah move on atau sudah lupa sama sekali apa yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu? Kita tidak usah tuduh siapa yang terlibat dan harus bertanggung jawab. Kenyataannya adalah ada suara-suara yang menjual narasi pemimpin harus seiman. Bahkan parahnya, ada banyak spanduk yang isinya mengancam tidak akan mensolatkan jenazah pendukung penista agama. Bukankah ini tidak fair dan merupakan politik kotor yang menunjukkan adanya ambisi mengerikan untuk merebut kekuasaan? Ada kelompok-kelompok yang menjual serta mempolitisasi ayat dan mayat. Ada pula kelompok yang mempolitisasi sebuah isu dengan demo berjilid-jilid. Semua itu benar-benar terjadi di Pilkada DKI 2017 dan merupakan salah satu sejarah demokrasi kelam di negara ini. Siapa yang dirugikan dari narasi tersebut? Tentu saja Ahok. Bahkan Cawagup saat ini Jarod sempat diusir saat sholat Jumat. Ada teriakan usir dan pergi menggema. Ini benar-benar parah dan tidak bermoral. Dan yang paling tidak bisa dilupakan adalah sekelompok anak-anak yang sedang melakukan pawai obor, lalu menyanyikan lagu dengan lirik bunuh si Ahok. Masih ingat siapa yang ajarin mereka? Siapa yang provokasi? Anak-anak itu tidak tahu apa-apa dan pasti dihasut. Kalau Anies bisa menyinggung soal konflik dalam pesta pemilihan pemimpin, harusnya dulu dia mencegah hal tersebut terjadi. Atau setidaknya menghimbau untuk melarang narasi tersebut beredar luas. Coba ingat-ingat lagi kelompok apa yang mendukung Anies saat itu. Sekarang kelompok tersebut ketahuan belangnya. Harusnya Anies berkaca dan malu saat bicara soal ini. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak percaya diri dan bertebal kulit muka. Dulu saja sering mengumbar janji muluk semasa pilkada yang pada akhirnya sulit diwujudkan. Satu persatu program andalannya merangkak dengan susah payah, jauh dari target yang diharapkan. Dulu aja sering mengumbar janji muluk semasa pilkada yang pada akhirnya sulit diwujudkan. Satu persatu program andalannya merangkak dengan susah payah, jauh dari target yang diharapkan. Gimana kabar naturalisasi sungai? Tak jelas. Gimana kabar rumah DP 0 rupiah? Mengenaskan. Progres sangat lambat, pengadaan lahan tersangkut kasus korupsi. Gimana kabar OKOC? Gaungnya seolah tidak kedengaran lagi. Padahal sebelumnya ada tagline yang bombastis sekali. Dimodalin, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli. Bahkan ada satu politisi yang lupa namanya komplain kalau pelatihan OKOC kurang lebih berisi cuap-cuap. Stop reklamasi. Kalau saya tak salah, sebagian lanjutkan. Jelas-jelas orang ini hanya piawai dalam menata kata untuk mempengaruhi masyarakat sehingga dirinya terlihat hebat dan kompeten. Nyatanya, kemampuan Anies tak sanggup mengimbangi rumitnya masalah di Jakarta. Kalau head to head secara adil, Anies ini tak pernah bisa menang. Karir politiknya tak akan bagus. Kebetulan aja gubernur dulu tersangkut kasus penistaan agama yang dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang sok bela agama dan punya kepentingan politik di dalamnya. Bukan seiman pula.
Pas sekali menggunakan isu agama untuk menjatuhkan Ahok seperti yang tadi saya katakan, memilih pemimpin harus seiman, imbalan surga diobral besar-besaran, ancaman neraka dimasifkan, mayat pun dijual sana-sini. Bagaimana menurut Anda? AHY kok berterima kasih pada Jokowi. Drama Partai Demokrat sudah selesai satu babak, tetapi tentu masih ada babak-babak selanjutnya yang mungkin akan lebih seru lagi. Babak pertama berakhir dengan happy ending untuk kelompok AHY, soalnya berkas-berkas kubu KLP Deli Serdang ditolak Kemenkumham. Alasannya bahwa perwakilan dari DPC atau DPD dalam KLP tidak memenuhi syarat dari segi jumlah yang hadir. Fatal memang kalau itu penyebabnya. Andai kata Kemenkumham menerima dan mengesahkan kubu KLP, itu sama saja dengan memancing-mancing kericuhan yang lebih besar. Jadi tepat dan memang sudah seharusnya Kemenkumham menolak permohonan dari pihak KLP Deli Serdang. Jadi ketika AHY mengaturkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas ditolaknya berkas-berkas Muldoko CS, hal itu sama saja dengan menjabat tangan seseorang yang hanya ada dalam bayangan. Apalagi semua pihak yakin bahwa Presiden memang tidak berurusan dengan hal ini. Presiden saat ini memilih lebih fokus untuk hal-hal yang jauh lebih urgent untuk bangsa dan negara, ketimbang mencurahkan perhatian pada konflik internal sebuah partai yang bahkan tidak jelas kontribusinya dalam pemerintahan Jokowi. Sikap kepala negara itu tampak betul dengan aktivitasnya yang sangat padat. Selama kisruh Demokrat mengemuka, entah sudah berapa kali Presiden Jokowi bepergian ke daerah. Dia meresmikan sejumlah proyek. Bahkan kemarin, Kamis 1 April 2021, Jokowi meresmikan penggunaan jalan tol Cikunir, Jalan Tol Serpong Cinere, ruas Serpong Pamulang, serta Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper. Maka jelaslah sudah bahwa Presiden tidak bakal punya waktu untuk mengurusi hal-hal sepele yang sedang menimpa sebuah partai. Ketika ada sejumlah kader yang resah dengan kondisi partai dan ingin menyelamatkannya, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pemerintah. Kalaupun seorang kepala staf kepresidenan terlibat dalam konflik itu, juga bukan karena keinginan orang yang bersangkutan. Orang-orang parpol itu sendirilah yang datang kepadanya untuk curhat dan diminta kesediaan untuk bergabung dalam rangka mengembalikan partai ke rel yang seharusnya. Jadi, sekali lagi tak ada urusan Jokowi dalam kasus ini. Maka pantas saja banyak orang yang tertawa ketika AHY selaku ketum yang merasa terancam kedudukannya, menuliskan surat untuk Jokowi minta klarifikasi. Merasa tidak punya urusan apa-apa, wajar jika Jokowi diam saja, tidak pernah merespon. Kini ketika AHY mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas ditolaknya permohonan kubu KLP oleh Kemenkumham, itu juga menjadi bahan lucu-lucuan. Kemenkumham menolak berkas KLP karena memang tidak lengkap alias tidak memenuhi syarat. Jadi kesalahan ada pada kubu KLP, bukan karena pemerintah turut campur tangan. Pemerintah lewat Menhukam Yasona Halauli telah bekerja secara profesional dan penuh integritas. Lembaga ini membuktikan bahwa mereka bersikap netral dalam konflik partai tersebut. Penyebab ditolaknya permohonan KLP Deli Serdang adalah karena tidak memenuhi persyaratan. Titik. Sudah tahu kondisinya sedemikian rupa, maka tentu saja Kemenkumham menolak mentah-mentah. Sebaliknya, apabila memang memenuhi persyaratan, bodoh saja kalau Kemenkumham menolak permohonan tersebut. Jadi sampai di sini sudah clear bahwa konflik itu memang murni urusan internal partai dan tidak ada seusap pun campur tangan pemerintah. Maka adalah sesuatu yang salah alamat ketika AHY mengucapkan terima kasih pada Jokowi. Yang harus disiapkan AHY adalah bagaimana ke depannya, sebab ditolaknya berkas KLP itu oleh Kemenkumham sepertinya bukan berarti masalah sudah selesai. Dan AHY bisa bernafas lega menyiapkan rencana tahun 2024. Kita yakin KLP tidak akan berhenti sampai di situ, sebab tujuan mereka bukan sekedar merebut, namun menyelamatkan partai dari genggaman keluarga Cikeas. Kubu KLP sendiri pasti sudah tahu bakal ditolak.
Sebab mereka pun pasti sadar masih ada yang kurang. Jika demikian, bisa saja kubu KLP hanya sekedar melakukan tes case ketika menyerahkan berkas-berkas hasil KLP ke Kemenkumham. Ketika langkah mereka mentok di Kemenkumham, maka selanjutnya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebab diduga bahwa pihak AHY telah mengubah akte pendirian partai dengan cara mencantumkan nama SBY sebagai salah satu pendiri, sesuatu yang tidak ada dalam naskah yang asli. Jika benar, ini jelas bukan sebuah perkara yang mudah dimaafkan. Jika benar pihak AHY memasukkan akte, maka dosa dan kesalahan SBY semakin bertumpuk. Salah satu yang bikin para senior dan pendiri yang tergabung dalam KLP adalah soal SBY yang ingkar janji. Konon, ketika SBY diminta untuk memimpin partai karena terjadi kekosongan, para pendiri mensyaratkan bahwa kepemimpinan SBY hanya sampai masa jabatan Anas Urbaningrum saja. Tapi diduga SBY ogah memenuhi janji hingga terpilih dalam kongres untuk 1 periode. Ketika periodenya berakhir, jabatan ketum malah dikasihkan kepada putranya sendiri, AHY. Bayangkan bagaimana mangkelnya hati para senior dan pendiri yang merasa dikibuli secara bulat-bulat oleh SBY. Hati yang sudah luka tidak akan sembuh oleh penolakan Kemenkumham. Bahkan itu akan semakin membuat pihak KLP makin garang dan galak. Jadi celah yang ada akan dimanfaatkan kubu KLP untuk menuntaskan masalah ini. Dan celah itu kelihatannya adalah dugaan pemalsuan akte pendirian parpol. Kasus ini bisa jadi akan dibawa ke ranah hukum. Bila kasusnya berlarut-larut, tidak ada yang mengalah, maka partai bisa dinyatakan sebagai sedang bermasalah atau dualisme. Resikonya tidak dapat mengikuti pemilu, pilpres, dan pilkada. Bagi kubu KLP, ini tidak akan jadi masalah, sebab tidak punya beban atau kepentingan apa-apa. Namun bagi kubu AHY ini adalah kiamat. Kondisi ini bagi AHY adalah ibarat judul salah satu film Warkop DKI, maju kena mundur kena. Atau ibarat perumpamaan menang jadi arang kalah jadi abu. Maka tidak ada gunanya AHY mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memang tidak pernah turut campur dalam kisruh parpol ini.